Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang sering kita lupakan untuk mensyukurinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pekanan Ummahat Madinah, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita mencoba untuk kajian online. Semoga ini merupakan salah satu alternatif seandainya sewaktu-waktu kita tidak bisa kajian offline. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan kemarin, yaitu matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau mengumpulkan pada matan ini adalah hadis-hadis yang merupakan inti dari ajaran Islam. Hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam yang biasanya disebut oleh para ulama sebagai hadis, misalkan setengahnya agama Islam, atau sepertiganya agama Islam, atau sepertiganya agama, atau bahwasanya agama Islam berporos kepada beberapa hadis, 4 hadis misalkan, kemudian disebutkan salah satunya. Dan hadis-hadis ini juga merupakan hadis jawami'ul kalim yang disusun atau dikumpulkan oleh An-Nawawi rahmatullah alaih. Intinya hadis-hadis ini adalah hadis yang intisari dari ajaran Islam. Makanya para ulama biasanya menyuruh atau menganjurkan untuk memulai dalam mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW dengan matan ini, yaitu matan Arba'in karya An-Nawawi rahmatullah alaih, karena inti dari hadis Nabi Muhammad SAW ada di dalam matan ini. Makanya An-Nawawi rahmatullah alaih menamakan matan ini dengan Arba'un haditsan fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam, ya, 40 hadis tentang pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah hukum. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum semuanya, kita memasuki hadis yang keempat, dan insyaallah kita akan membahas hadis yang keempat, kelima, dan keenam dari matan ini. Dan tentunya dikarenakan waktu yang singkat, kita hanya akan mensyarah secara ringkas. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqu al-masduq. Hadis keempat ini adalah hadis tentang takdir dan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sahabat di antara sahabat senior sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sahabat yang paling atau yang sangat paham dengan tafsir Al-Qur'an, ya, sangat paham dengan tafsir Al-Qur'an. Dan beliau adalah termasuk salah satu ulamanya para sahabat, ya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya seandainya aku tahu kalau ada orang yang lebih paham terhadap Al-Quran dibanding aku dan bisa untuk didatangi dengan hewan kendaraan, maka akan aku datangi, katanya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang atau sahabat yang sangat paham terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran.
Bahkan beliau mengatakan bahwasanya tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun kecuali aku tahu di mana dia diturunkan dan untuk siapa dia diturunkan. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kami, mengabarkan kepada kami, wa huwa shadiqu al-masduq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, as-shadiq wal masduq, dan yang dibenarkan, yang dianggap jujur. Mengapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memulai hadis ini dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan orang yang dibenarkan perkataannya, yaitu karena apa yang akan beliau sampaikan di sini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah wahyu yang berkaitan dengan al-ghaib, yang dimana perkara gaib tersebut tidak diketahui kecuali dengan wahyu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah sesungguhnya kalian Bani Adam dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Jadi ketika mani laki-laki ketemu dengan sel telur wanita, kemudian terjadi pembuahan, maka dimulailah penciptaan manusia. Dimulailah penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Arba'ina yauman, yaitu selama 40 hari. Di dalam riwayat yang lain disebutkan arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah adalah air mani atau setetes mani, ya, atau sebagian dari mani, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya manusia itu tidak diciptakan dari semua mani, akan tetapi hanya dari sebagian kecil dari mani, ya, sebagian kecil dari mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian manusia tersebut setelah menjadi nutfah akan menjadi 'alaqah. 'Alaqah adalah qit'atun minad dam, yaitu segumpal darah. Mithla dzalik, yaitu dalam 40 hari berikutnya, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Mithla dzalik kembali kepada arba'ina yauman. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya mithla dzalik ini tidak kembali kepada arba'ina yauman, tetapi kepada ihkamul khalq, yaitu bagusnya diciptakannya manusia. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian manusia atau nutfah tadi atau 'alaqah tadi, dari nutfah kemudian 'alaqah kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging yang sebesar mudghah. Mudghah adalah segumpal daging yang bisa dikunyah, sebesar sesuatu yang bisa dikunyah. Biqadri ma yamdaghuhu al-insan, itu segumpal daging yang sebesar dengan kunyahan manusia. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, yaitu dari nutfah kemudian menjadi 'alaqah kemudian menjadi mudghah, ya, kemudian menjadi mudghah. Di sini disebutkan bahwasanya yang nutfah itu selama 40 hari, kemudian 'alaqah selama 40 hari, kemudian mudghah selama 40 hari, sehingga totalnya menjadi 120 hari atau 4 bulan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Tsumma yursalu ilaihi malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat, yaitu malaikat yang mengurusi janin. Karena kita ketahui bahwasanya para malaikat itu banyak, dan di antaranya ada yang ditugaskan untuk mengurusi janin, yaitu menulis takdirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada janin tersebut, fa yanfukhu fihi ruh. Maka malaikat tersebut meniupkan ruh kepada janin tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ruh akan ditiupkan kepada janin atau ditiupkan kepada manusia itu setelah 4 bulan, setelah 120 hari. Dan dari sini para ulama menghukumi atau menjadikan hukum, ya, bahwasanya
manusia itu setelah 120 hari atau janin setelah 120 hari semenjak pembuahan, maka roh telah ditiupkan kepada dia dan dia telah dihukumi sebagai manusia yang hidup. Sehingganya para ulama mengatakan bahwasanya haram, salah satu aplikasi hukumnya adalah misalkan hukum menggugurkan janin setelah 4 bulan, ya, setelah 4 bulan atau 120 hari, maka hukumnya haram, ya. Adapun sebelum itu maka ada khilaf di kalangan para ulama, karena sebelum itu belum ditiupkan ruh. Adapun setelah 120 hari telah ditiupkan ruh, yang ini disepakati oleh para ulama bahwasanya sudah tidak boleh untuk digugurkan. Adapun sebelumnya maka nanti ada khilaf di kalangan para ulama, dan ada hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu dan malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu 4 takdir. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Yaitu untuk menuliskan takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia orang yang bahagia atau sengsara. Maksudnya apakah dia min ahli sa'adah, apakah dia orang yang akan menjadi orang yang akan bahagia, menjadi penduduk surga, atau min ahli syaqawah, atau menjadi penduduk neraka. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika manusia berada di rahim ibunya, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan takdirnya, yaitu menuliskan 4 hal ini. Di dalam riwayat yang lain, diantaranya hadis Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu al-Ghifari, bahwasanya selain dari 4 hal ini ada yang disebutkan yang lainnya, di antaranya adalah apakah dia laki-laki ataupun perempuan, termasuk pada saat itu ketika malaikat datang menentukan bagaimana rupa manusia tersebut, pembentukan rupa manusia tersebut, ya, atau janin tersebut. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar semuanya, di dalam hadis Hudzaifah bin Asid di sini disebutkan bahwasanya malaikat datang setelah 120 hari atau setelah 4 bulan atau setelah 40 hari yang ketiga. Di dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwasanya malaikat itu datang setelah 42 malam, setelah 42 hari atau 42 malam. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab-kitabnya, bahwasanya malaikat itu datang itu selama 2 kali terhadap janin, yaitu untuk menulis takdir-takdir tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah setelah 42 malam, yang kedua adalah setelah 120 hari. Ini menunjukkan bahwasanya takdir itu dicatat dengan benar, dicatat artinya takdirnya benar-benar dicatat. Dan para ummahat dan akhwat dan para pendengar sekalian, bahwasanya takdir ini dinamakan oleh para ulama sebagai takdir al-umri, yaitu takdir yang berkaitan dengan umur setiap manusia. Karena takdir itu ada banyak, ada beberapa, ya. Ada yang mengatakan ada 4, ada yang mengatakan 5. Ada namanya yang disebutkan di dalam hadis ini takdir umri, artinya takdir untuk setiap manusia. Ada yang nanti takdir as-sanawi, yaitu takdir yang Allah takdirkan untuk 1 tahun ke depan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan seterusnya. Kemudian ada nanti takdir yaumi, dan ada takdir as-sabiq, yaitu takdir al-am. Takdir al-am yang meliputi seluruh makhluk, ya. Yang meliputi seluruh makhluk. Inna Allah kataba maqadira khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata para ulama, takdir-takdir tersebut itu dapat berubah, kecuali takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, yaitu takdir yang ada di Ummil Kitab, yaitu takdir al-am yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka itu tidak akan berubah. Adapun hadis-hadis yang mengenai adanya berubahnya takdir, seperti hadis la yaruddu
al-qadara illa du'a, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali ad-du'a, maka yang dimaksud adalah takdir yang ada di suhuf malaikah, itu takdir-takdir lain selain takdir al-'am atau takdir as-sabiq atau takdir yang ada di Lauhul Mahfuz atau di Ummil Kitab. Atau seperti hadis man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dia hendaklah dia menyambung silaturahimnya, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwasanya panjang umur ini karena banyak silaturahim, akhirnya dipanjangkan umurnya, dirubah yang ada di suhuf malaikat, tetapi itu sesuai dengan perubahan itu sesuai dengan takdir al-'am, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz atau di Ummul Kitab. Sehingga yang di Ummul Kitab itu tidak akan berubah ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu Ummul Kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus yang Allah kehendaki, maksudnya takdir yang ada di catatan malaikat, wa yuthbit atau menetapkan, wa 'indahu Ummul Kitab, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala Ummul Kitab, yaitu takdir al-'am yang tidak berubah. Para ummahat dan akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa walladzi la ilaha ghairuhu, dan demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada batasan antara dia dengan surga kecuali satu jengkal, yang menunjukkan bahwasanya dia sudah sangat dekat terhadap surga, sehingga tidak ada batasan tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi dia didahului oleh kitab takdir, artinya takdirnya berbeda dengan amalnya tersebut. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian dia beramal di akhir hidupnya dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka ya. Awalnya dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, karena ditakdirkan dia menjadi penduduk neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi takdir atau kitab mendahulunya, takdir mendahulunya, atau takdir berkata lain, tidak, akan tetapi takdir berkata lain atau mendahulunya. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya manusia itu atau makhluk semuanya telah ditentukan takdirnya, dan manusia juga telah ditentukan takdirnya, termasuk apakah dia min ahli sa'adah, apakah dia min ahli jannah, atau dia ahli neraka, atau min ahli asyaqawa, apakah dia ahlu sebagaimana di dalam hadis ini, wasyaqiyun wa sa'id, apakah dia ahlu syaqawah atau ahlu sa'adah, apakah dia akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, telah ditakdirkan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah atau maq'aduhu minan nar, tidaklah ada di antara kalian kecuali telah ditakdirkan, telah tercatat tempatnya di surga atau di neraka. Ini menunjukkan hal tersebut ya. Akan tetapi kita tidak tahu takdir kita, sehingga, dan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan qudrah dan ikhtiar, berikan kemampuan dan ikhtiar untuk memilih jalan hidayah atau jalan kesesatan, maka kita tetap wajib untuk beramal ya. Kita tetap wajib untuk beramal dan berikhtiar ya. Kita memiliki ikhtiar, kita tidak dipaksa untuk menjadi ahlus syaqawah. Seseorang tidak dipaksa untuk menjadi penduduk neraka misalkan, akan tetapi dia diberikan ikhtiar, tinggal dia akan memilih jalan hidayah atau jalan neraka ya. Walaupun kita tidak tahu ya, walaupun takdir kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu
wa taala. Salah seorang sahabat ketika mendengar hadis tadi mengatakan, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau tempat kita di surga dan di neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah apa namanya? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pulpen takdir, kemudian uh, kertas telah kering, artinya tidak akan berubah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Beramalah karena setiap orang akan dimudahkan untuk beramal menuju takdirnya masing-masing. Fa amma ahlus sa'adah fayuyassar li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang akan masuk surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga, dan orang yang ditakdirkan untuk masuk neraka akan dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Uh, Sehingga kita wajib untuk berikhtiar beramal karena kita tidak tahu ya apa yang telah ditakdirkan untuk kita ya, dan kita memiliki ikhtiar untuk beramal dan memilih jalan kebenaran yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Di sini ada orang yang beramal dengan amal ahli surga, kemudian di akhir hidupnya dia masuk neraka, beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada akhirnya. Amalan itu tergantung kepada akhirnya. Maka kita berusaha untuk memperbagus akhir hayat kita, yang memperbagus akhir hayat kita, karena uh, amalan itu tergantung kepada akhirnya. Ya. Orang yang mati dalam keadaan beriman, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang mati dalam keadaan kafir, walaupun sebelumnya dia pernah beriman, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka kita berusaha untuk istiqomah ya, jalan supaya kita mati dalam keadaan beriman adalah istiqomah ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, dalam keadaan muslim. Apa makna dari janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam? Maksudnya adalah senantiasalah istiqomah di atas ketakwaan dan ke atas keislaman sampai ajal datang menjemput kita ya. Sampai ajal datang menjemput kita. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang yang masuk, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, kemudian di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Ini membuat kita takut ya, membuat kita takut sehingga kita berusaha untuk senantiasa beramal istiqomah ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, atau di dalam riwayat yang lain disebutkan, salah satunya di hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya orang yang beramal dengan amalan ahli surga tersebut fima yadhharu linnas atau fima yabdu linnas. Jadi tampaknya dia beramal dengan amalan ahli surga, wa huwa min ahli nar. Jadi
akhirnya Fir'aun, di akhir hayat mereka sebelum dibunuh oleh Fir'aun, mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Atau kisah seorang Yahudi yang ketika sebelum wafatnya dia dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh dia untuk bersyahadat dan dia bersyahadat, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia telah selamat dari api neraka, ya, telah selamat dari api neraka. Dan kita berusaha untuk senantiasa istiqamah, ya. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kaum mukminin yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang beliau nikahi dalam keadaan gadis dan bukan janda, karena yang lain dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW adalah janda. Di sini disebutkan Ummu Abdillah, padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak yang namanya Abdullah. Bahkan beliau tidak memiliki anak. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berkunyah walaupun seseorang belum memiliki anak. Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu", barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, yaitu dalam agama, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, atau yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka amalan tersebut atau sesuatu tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan bid'ah dan hukum bid'ah itu. Yaitu hadis ini menyebutkan tentang haddul bid'ah, batasan-batasan bid'ah. Karena kita ketahui hadis ini merupakan hadis yang sangat penting, yang dikatakan oleh para ulama sebagai mizan al-a'malil zahirah, yaitu barometer amal zahir. Karena mizan al-amal al-batinah atau barometer amal yang batin itu adalah hadis yang pertama yang dijelaskan di pekan kemarin, innamal a'malu binniyat. Itu barometernya atau takarannya, atau untuk mengetahui benar atau tidaknya itu hadis yang pertama. Untuk mengetahui yang zahirnya itu dengan hadis yang kedua ini. Karena kita ketahui bahwasanya amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua hal, ya. Dengan dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas, ya, amalan tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dikandung oleh hadis Umar yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian syarat yang kedua dari diterimanya amal adalah harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, harus al-mutaba'ah, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang ditunjukkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, yang menunjukkan bahwasanya apabila amalan tidak dibangun di atas syariat, tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dibangun di atas dalil, maka amalan tersebut tertolak. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ahdatsa, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Fi amrina. Fi amrina maksudnya adalah fi dinina. Karena amrun Nabi SAW ad-din. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama, syariat. Jadi sesuatu yang diada-adakan di dalam syariat, adapun dalam urusan dunia, maka tidak masuk ke dalam masalah bid'ah. Karena urusan dunia itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga fi amrina di sini adalah dalam agama.
ya dalam agama. Sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan fi amrina dalam ma laisa minhu, yang bukan bagian dari urusan kami, bagian darinya, dari agama. Maksudnya adalah tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam. Tidak ada dasarnya, tidak bisa dikembalikan ke dalil yang ada, tidak bisa dikembalikan kepada dalil yang ada, atau dikembalikan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya bid'ah itu ma uhditsa fid din, sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dalam agama, biqasdit ta'abbud, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka hal tersebut tertolak, ini menjelaskan hukumnya. Tadi menjelaskan apa itu bid'ah, yaitu sesuatu yang diadakan dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa raddun ini adalah hukumnya. Raddun ini masdar tetapi bermakna al-maf'ul, yaitu bahwa mardud, maka amalan tersebut tertolak ya. Setiap amalan yang dikerjakan oleh seseorang, maka amalan itu harus dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak, maka amalan tersebut tertolak ya, walaupun mungkin dia mengerjakannya dengan ikhlas. Jadi amalan itu tidak bisa hanya mengandalkan keikhlasan, yang penting kan ikhlas, tidak. Tetapi amalan itu harus sesuai dengan tuntunan. Dan inilah konsekuensi dari kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita mengikuti syariatnya, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mengetahui mana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, mana yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, mana yang Allah Subhanahu wa taala terima, kecuali antariqar rasul, kecuali dari jalan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun konsekuensi dari syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, adalah tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memberikan atau tidak artinya mengikhlaskan, memurnikan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka salah seorang salaf mengatakan, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwasanya maknanya adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yaitu yang paling benar dan paling ikhlas. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Suatu amalan itu apabila ikhlas, dilaksanakan dengan ikhlas, tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Atau dia benar tetapi tidak ikhlas, itu juga tidak akan diterima. Hatta yakuna sawaban khalisan, sampai amalan itu benar dan ikhlas atau murni. Wal khalis atau wal khalis maka lillah. Al khalis, amalan yang murni atau yang ikhlas itu apabila ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Was shawab maka ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang benar itu adalah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang tidak sesuai dengan syariat maka akan ditolak ya. Sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, tidak sesuai dengan syariat, maka akan ditolak, dan setiap bid'ah sebagaimana di dalam hadis yang lain adalah sesat. Di dalam riwayat yang kedua, di dalam riwayat Muslim, yang riwayat Muslim ini ada juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari, tetapi dengan sirah yang mu'allaq ya, yang mu'allaq. Itu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad, barang siapa yang beramal
dengan amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak. Maka lafadz yang kedua ini lebih umum dari lafadz yang pertama dari dua sisi. Yang pertama, lafadz yang kedua ini mencakup orang yang mengada-ngadakan atau dia cuma ngikut tapi mengamalkan. Kalau yang pertama kan dia man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama. Yang kedua, man amila, dia beramal walaupun bukan dia yang membuat bid'ah tersebut, yang mengada-ngadakan amalan tersebut. Maka amalan tersebut tetap tertolak ya, walaupun dia mengikuti orang lain, karena amalan tersebut amalan yang bid'ah, maka tidak akan diterima. Sehingga lafadz kedua ini lebih umum ya. Mencakup semua yang mengamalkan, baik yang mengamalkan itu dia hanya mengikut orang lain yang sebelumnya membuat bid'ah tersebut, atau termasuk juga orang yang membuat bid'ah tersebut. Kemudian yang kedua, bahwasanya lafadz yang kedua ini lebih umum dari sisi yang lain, yaitu yang lafadz yang kedua ini mencakup sesuatu yang baru yang diada-adakan dan sesuatu yang menyelisihi syariat, walaupun itu bukan sesuatu yang diada-adakan. Maksudnya bukan sesuatu yang baru. Yang pertama ada sesuatu yang baru, misalkan seseorang membuat sholat yang keenam, misalkan sholat wajib yang keenam, atau amalan-amalan yang diada-adakan lainnya. Adapun yang kedua itu mencakup yang pertama tadi dan mencakup semua yang menyelisihi syariat, termasuk mencakup semua kemungkaran. Semua kemungkaran yang dilakukan maka mardud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua intinya semua yang menyelisih syariat, semua yang tidak sesuai dengan syariat, baik apakah itu sesuatu yang baru yang diada-adakan atau sesuatu yang memang tidak dijalankan sesuai dengan syariat. Misalkan seorang sholat zuhur 3 rakaat misalkan, berkeyakinan bahwasanya itu sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak menambah dari amalan tersebut, atau dia melakukan akad pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut, hal tersebut tidak sah menurut syariat dan tertolak ya, karena menyelisihi syariat. Para umahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang ke-6, yaitu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan perintah untuk kita meninggalkan syubhat, sesuatu yang samar-samar. Dari Abu Abdullah radhiyallahu anhu yang namanya adalah Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya mushtabihat atau mutasyabihat, yaitu yang samar-samar, tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya hukum itu ada 3. Yang pertama yang jelas kehalalannya, yang kedua yang jelas keharamannya, dan yang ketiga adalah yang samar-samar, tidak jelas apakah dia halal atau haram. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya ada sebagian manusia, yaitu para ulama, yang mengetahui hakikat hukumnya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia atau banyak manusia itu tidak mengetahui hakikat hukumnya, karena banyak yang tidak mengetahui hakikatnya, artinya ada yang mengetahui hakikat dari hukum tersebut. Tetapi ini kita pasti akan menemukan dalam kehidupan kita ada yang jelas kehalalannya, seperti roti, seperti air putih, seperti susu. Yang jelas keharamannya seperti khamar,
uh, zina, pencurian dan seterusnya. Kemudian ada yang samar-samar. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang dalam menghadapi mustabihat atau syubhat itu ada dua golongan. Ada dua golongan. Yang pertama, tadi sebelumnya kita jelaskan bahwasanya dalam melihat syubhat itu ada dalam perkara-perkara syubhat manusia terbagi menjadi kedua golongan. Ada yang mengetahui hakikat hukumnya dan ada yaitu para ulama ar-rabbaniyun. Kemudian ada yang tidak mengetahui hakikat hukumnya. Kemudian yang tidak mengetahui hakikat hukumnya atau pas ketika dia melihat beberapa hal yang samar-samar hukumnya, maka manusia juga ada terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, yang mereka menjauhi syubhat tersebut, itu golongan yang pertama, dan golongan yang kedua yang tetap menabrak syubhat tersebut, tetap melakukan syubhat tersebut atau perkara yang samar-samar tersebut ya. Nabi SAW mengatakan faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa ardih. Barang siapa yang menjauhi syubhat, berusaha untuk menjauhi perkara yang samar-samar, istabra'a li dinihi wa ardih, maka dia telah menyelamatkan, mensucikan agama dan kehormatannya, menyelamatkan atau mensucikan agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak dihukum, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyelamatkan kehormatannya di hadapan manusia sehingga orang-orang tidak akan membicarakan dia atau mencela dia karena dia menjauhi syubhat, dia menjauhi perkara yang samar-samar. Itu golongan pertama, yaitu orang yang menjauhi syubhat. Maka inilah yang harus dilakukan, yaitu apabila kita menemukan suatu perkara yang samar-samar yang kita tidak tahu kehalalannya dan kita tidak tahu keharamannya, atau kita ragu apakah dia halal atau haram, maka kewajiban kita adalah meninggalkan syubhat tersebut untuk menjaga agama, dan kehormatan kita ya. Untuk menjaga agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatan kita di hadapan manusia. Tetapi ada golongan yang kedua. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram, yaitu yang dia menabrak syubhat. Ya, boleh jadi dia meninggalkan yang jelas keharamannya, tetapi apabila ada syubhat, ada samar, dia tidak peduli. Dia tetap melaksanakan syubhat tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang terjatuh kepada syubhat, melakukan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya, maka dia telah terjatuh kepada yang haram. Maka dia telah terjatuh kepada yang haram. Para ulama dalam menafsirkan hal ini, ada beberapa tafsiran, nanti akan kita sebutkannya. Atau kita sebutkan sekarang. Yang pertama, man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, barang siapa yang melakukan syubhat, menabrak syubhat, maka dia akan terjatuh kepada yang haram. Maksudnya adalah yang pertama, bahwasanya dia diperintahkan untuk menjauhi yang syubhat. Dia diperintahkan untuk menjauhi yang syubhat. Ketika dia tidak menjauhi yang syubhat, berarti dia tidak berusaha untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya yang merupakan kewajiban atasnya, sehingga dia dengan melakukan syubhat, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, bahwasanya maksudnya adalah orang yang melakukan sesuatu yang syubhat, maka dia pasti atau dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram walaupun dia tidak sadar ya. Karena kan kita tahu bahwasanya syubhat itu tidak jelas apakah halal atau haram. Boleh jadi dari syubhat itu yang dia kerjakan, yang tidak dia endahkan, yang dia terjun kepada syubhat tersebut, boleh jadi syubhat itu hakikatnya adalah haram. Sehingga orang yang melakukan syubhat, artinya dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram tanpa dia sadar ya. Karena di antara syubhat itu boleh jadi hakikat hukum aslinya adalah memang haram. Memang haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya orang yang terbiasa
melakukan yang syubhat, maka dia akan mudah nanti akan terseret untuk melakukan yang haram ya. Karena dia yatasahal, bermudah-mudahan untuk melakukan yang syubhat, akhirnya lama kelamaan mudah bagi dia untuk melakukan yang haram ya. Jadi as-syubhat tajurru ila al-muharramat. Tajurru ila al-muharram. Makanya para ulama mengatakan as-syubhatu hijabul muharramat. Eh, bahwasanya syubhat itu adalah batasan untuk keharam. Orang yang melakukan syubhat tersebut, maka hijabnya atau sitarnya atau batasannya sudah tidak ada, akhirnya dia akan masuk ke dalam syubhat. Dia akan terseret sedikit demi sedikit ke dalam sesuatu yang syubhat, ke dalam sesuatu yang haram. Dan memang hakikatnya seperti itu ya. Orang yang terbiasa, misalkan contohnya, bahkan para ulama mengatakan untuk menghindari yang haram, itu mereka berusaha untuk meninggalkan banyak hal fudulil mubahat ya. Hal-hal yang mubah yang mungkin terlalu banyak melakukan hal yang mubah itu juga berbahaya bagi agama seseorang ya, walaupun halnya mubah. Kenapa? Karena ketika dia bermudah-mudahan dalam sesuatu yang mubah, terlalu banyak yang dia lakukan, walaupun dia akan masuk ke dalam tahap berikutnya. Mungkin nanti dia akan bermudah-mudahan dalam hal yang makruh misalkan atau yang syubhat. Kemudian lama kelamaan dia akan terseret kepada yang haram ya. Ala kulli hal itu adalah tiga tafsiran yang tadi Anda sebutkan. Tiga tafsiran yang disebutkan oleh para pensyarah hadis ini tentang man waqa'a fi syubhat waqa'a fi al-haram ya. Sebagaimana di sini Nabi Muhammad SAW membuat permisalan bagaimana orang yang melakukan syubhat itu dampaknya bahwasanya dia akan terseret kepada sesuatu yang haram. Tarra'i, yaitu sebagaimana pengembala, yar'a haulal hima, dia mengembala di sekitar al-hima. Hima itu adalah daerah larangan ya. Biasanya para sebuah negara atau kerajaan dia memiliki daerah khusus untuk yang dilarang orang lain untuk masuk ke daerah tersebut karena untuk maslahat negara atau maslahat pemerintah misalkan tidak boleh mengembala di situ karena yang boleh mengembala di situ hanya untuk ternak yang dipelihara oleh negara misalkan, yaitu daerah larangan tersebut ya. Biasanya ada di setiap negara zaman dahulu, bahkan zaman sekarang ada daerah-daerah larangan yang tidak boleh untuk dimasuki. Karra'iyar haulal hima, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitaran, di pinggiran daerah larangan. Yushiku an yarta'a fihi, maka dikhawatirkan atau sebentar lagi dia akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut ya, karena dia tidak bisa mengendalikan hewan ternaknya misalkan. Begitulah perumpamaan orang yang mendekati syubhat ya. Orang yang mengembala, dia memiliki kambing yang banyak misalkan, kemudian dia mengembala di samping daerah larangan yang boleh jadi di daerah larangan tersebut rumputnya lebih bagus, lebih enak, lebih hijau, sehingga hewan ternaknya masuk ke dalam daerah larangan tersebut ya. Begitulah orang yang melakukan syubhat ya. Ketika dia bermudah-mudahan dalam melakukan syubhat, maka boleh jadi dia akan terseret ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki hima, daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sehingga orang yang mendekati daerah tersebut, yaitu dengan dia melaksanakan hal yang samar-samar tadi, hal yang samar-samar itu adalah haulal hima ya, sekitar daerah larangan. Yushiku an yarta'a fihi. Boleh jadi dia tidak tiba-tiba masuk ke dalam daerah larangan tersebut ya, tanpa dia sadar ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kedudukan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Apa segumpal daging itu? Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan apabila wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Ini menunjukkan akan kedudukan hati. Dan bahwasanya hati ini menentukan baik buruknya anggota tubuh, ya. Baik buruknya anggota tubuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya hati itu seperti seorang raja dan anggota tubuh itu seperti tentaranya. Apabila rajanya baik, maka tentaranya baik. Apabila rajanya buruk, maka tentaranya juga akan ikut buruk. Ini menunjukkan akan urgensi hati. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya, ya. Di antaranya tentunya adalah dosa, di antaranya tentunya adalah dosa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya hati itu seperti uh, bersih, ya, bening. Apabila seorang hamba melakukan dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan ada titik hitam di dalam hati tersebut. Ya. Kemudian semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka titik-titik hitam tersebut akan semakin banyak sampai menutupi hati itu. Ya, maka ini akan sangat bahaya ketika hati seseorang telah rusak, sehingga ilmu akan susah untuk masuk. Kemudian beramal soleh akan semakin berat, berbuat kemungkaran akan mudah karena hatinya memang sudah rusak. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga hati kita. Lalu apa kaitan hati ini disebutkan setelah syubhat, ya? Kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan urgensi hati setelah Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhi syubhat, perkara yang samar-samar, yaitu bahwasanya perkara samar-samar atau syubhat itu dapat merusak hati. Perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak jelas kehalalan dan yang tidak jelas kehalalannya, apabila diterjang oleh seseorang, maka itu akan merusak hati, ya. Merusak hati. Orang yang selamat hatinya adalah orang yang berusaha untuk menghindari syubhat, ya. Baik itu syubhat dalam masalah hukum makanan, hukum harta, syubhat dalam pemikiran, dan yang lainnya. Maka orang yang selamat hatinya adalah orang yang berusaha untuk menjauhi perkara syubhat tersebut, ya, syubhat-syubhat. Dan bahwasanya syubhat itu akan merusak hati seseorang, dan bahwasanya syubhat itu akan merusak hati seseorang. Diceritakan bahwasanya di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu." Apabila kalian mendengar dajjal, maka jauhilah, kabur dari dajjal. Kalau ada di akhir zaman nanti dajjal akan keluar, ya, dengan syubhat yang sangat luar biasa. Apabila kalian mendengar tentang kabar dajjal, falyan'a anhu, kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah dia menjauh. Wa innar rajula, ya, karena ada orang yang dia merasa beriman, kemudian dia datang kepada dajjal dan untuk menjidal dajjal, kemudian fayattabi'ahu, kata Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang itu malah yang tadinya dia merasa beriman dan ingin membantah dajjal, kemudian akhirnya dia menjadi pengikut dajjal. Kenapa? Lima yaro minasyubhat, karena begitu besarnya syubhat yang dia lihat dari dajjal ini. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah membahas 3 hadis ini secara ringkas, dan tentunya hadis-hadis ini merupakan hadis yang
banyak faedahnya yang tidak bisa kita jelaskan atau syarah di pertemuan yang singkat ini, karena masing-masing dari hadis tersebut merupakan intisari di dalam agama Islam yang bahkan sebagian dari hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah ini disyarah dalam buku tersendiri ya, satu hadis disyarah dalam buku tersendiri oleh para ulama saking banyaknya makna dan kandungan yang ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan kita usahakan ya minimal sering mengkaji Arba'in Nawawiyah, mendengar kembali walaupun mungkin kita sudah pernah belajar, maka diulang lagi karena intisari dari ajaran agama Islam itu ada di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh An-Nawawi rahmatullahi alaihi ini. Demikian para ummahat dan akhwat serta pendengar semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.